Hari ini aku masak terong teri ya. Ini terong ini yang terong bulat itu loh teman-teman, terong bulat hijau. Nah, tak potong satu terong itu tak potong 4, ada yang tak potong 6, yang gede 6, yang kecil 4. Ini teman-teman bisa untuk lalap ya, biasanya untuk lalap. Kalau teman-teman nggak dibikin sambal bisa untuk lalap. Karena aku ada sedikit teri, tak bikin sambal aja. Jadi ini terong hijau bulat itu loh ya teman-teman. Kan terong itu ada macam yang ungu, ada yang hijau ya. Ini yang hijau bulat itu ya teman-teman. Ini tadi aku pakai cabai keriting, kalau nggak 4, 3 yang besar, yang satu potelan kecil, sama yang cabai kecilnya 3 tapi yang itunya busuk satu, separuh tak buang kayak gitu teman-teman ya. Terinya cuma dikit nih tadi, teri sisa kemarin itu, dan tidak usah banyak-banyak, penting sambal terong. Ini teman-teman kalau makan ini sama nasi panas sudah mantep ya. Mangan ini karo sego panas mantep. Teman-teman kalau sambal disisain minyaknya dikit gini ya, kan ada minyaknya. Nah teman-teman minyaknya disisain aja, karena kalau ada minyaknya itu lebih awet gitu ya. Kalau teman-teman kering tuh, kalau sambal itu kadang kurang awet. Kalau teman-teman ada minyaknya begini, ini awet sampai 4-5 hari masih bisa makan kalau nggak habis ya. Aku kadang kan nggak habis, karena yang makan sambal kadang cuma aku sama suamiku, anakku kan enggak. Jadi kadang nggak habis, maka aku kasih minyak dikit. Aku sisain minyak itu supaya itu teman-teman, supaya nggak basi gitu loh. Kalau misalnya hari ini nggak habis, aku pakai besok, besoknya masih bisa kayak gitu teman-teman ceritanya ya. Jadi ini terong hijau ini teman-teman ya, terong hijau yang bulat-bulat. Kalau teman-teman susah nyari, ini kan jarang ada. Itu kang sayur kadang seada kadang enggak, kebetulan kemarin ada jadi aku beli. Kalau teman-teman susah nyari, pakai terong ungu juga enggak apa-apa ya. Yang terong ungu itu yang biasanya untuk sayur lodeh itu ya teman-teman, itu enggak apa-apa. Kalau teman-teman mau pakai terong ya, terong yang ungu enggak apa-apa. Ini yang satu ini sayur bening ini teman-teman, ini namanya kulit tahu ya. Kita kasih ayam, ini kulit tahu, ayam kulit tahu itu kayak gini nih contohnya nih ya. Nah kayak gini, ini kan kemarin isinya kan 5 teman-teman kulit tahu ini. Jadi aku masak, sudah aku masak 2 nih, hari ini aku masak 1,5 karena besar. Jadi aku masak 1,5 nih kayak gini ya, lihatin mereknya nggak usah. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang ala masakan Chinese itu ya. Ini halal ya teman-teman, karena ayam, ini kan ayam, ini ayam ya teman-teman tuh, ini ayam. Kalau ayam halal, kalau biasa masakan Chinese itu kan kasih babi ya, non halal. Nah kalau ini aku bikin halal. Ini bumbunya sebenarnya gampang, cuma bawang putih teman-teman, tapi aku kasih bawang merah ya. Bumbunya itu sebenarnya cuma bawang putih digeprek ya, ditumis, terus kasih jahe. Ini kan ada jahe itu menghilangkan amis saja, karena kan pakai ayam ya. Kalau teman-teman yang nggak makan ayam nggak usah pakai jahe. Kalau tahu nggak pakai jahe, ini pakai jahe tuh ya. Jahenya lihat ya teman-teman, saya tak lihat itu ya jahenya. Ini karena aku pakai ayam, jadi ini aku pakai jahe. Cuma ini kadang teman-teman harus rendam dulu, direndam air dingin ya teman-teman, direndam air dingin dulu ininya. Kan ini kan keras tuh ya, aku lihatin sekali lah. Ini kan kaku nih, ini kayak gini ya. Nah aku tek ini, nah ya keras ya teman-teman. Nah ini teman-teman direndam air panas dulu supaya nggak keras. Air dingin dulu, nanti kalau sudah medok itu itu baru teman-teman masukin di air panas kayak gitu ya. Gitu teman-teman, ngerti kan maksudku. Teman-teman dicuci dulu, itu dicuci terus direndam air dingin dulu. Nanti kalau sudah kayak keluar putih-putih medok gitu ya teman-teman, medok kayak lah itu teman-teman, baru
tumis bumbu-bumbu baru dimasukin kasih air ya, air mendidih. Jadi nanti bisa empuk kayak gini. Nah, kulit tahu ini kan ada dua macam, ada yang tipis itu yang bisa untuk gulung lumpia itu loh teman-teman, itu ada. Ini yang khusus untuk masak sayur, ya untuk masak sayur seperti ini. Kayak gitu teman-teman, ngerti kan? Ini khusus untuk sayuran. Kalau yang lembek itu ada yang lembek itu untuk gulung apa, kulit lumpia itu loh. Kalau orang jual lumpia itu kadang kan pakai kulit ya teman-teman, itu mirip kayak kulit lumpia ya, yang apa, yang satunya. Tapi kalau ini yang untuk masak ya teman-teman, ini kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau nih, hanya bawang putih digeprek, kasih lada, kasih jahe, terus ayamnya masukin ya, terus ini masukin, sudah mendidih agak lama supaya empuk gitu. Ikan masukin ya teman, gitu sudah jelas gitu aja, nggak usah ditulis di deskripsi ya teman-teman itu. Jadi kalau ini terong teri yang tadi aku bilang, terong bisa ganti-ganti terserah teman-teman, mau terong ungu, terong hijau boleh ya. Ini kan terong hijau kulit ini suka kadang kan susah cari di teman-teman ini ya, bisa pakai terong enggak apa-apa ya. Itulah teman-teman, kemarin itu ada satu anak muda itu, budaya Indonesia ini adalah budaya rame-rame semua rame ya teman-teman. Kalau investasi itu rame-rame ya. Itu teman-teman pada beli apa, koin nggak tahu koin apa, itu akhirnya rungkat ya teman-teman. Itu kan koin itu memang sudah rungkat, mereka nggak tahu, mereka nggak mau belajar. Kayak kripto itu kan ada beberapa koin sudah rungkat teman-teman, sehingga mereka beli koin itu kan banyak. Kripto itu koin apa aja itu sebagian kan sudah rungkat memang, jadi mereka beli akhirnya rungkat kabeh kayak gitu. Budaya rame-rame ya teman-teman, budaya FOMO ya. Jadi harus korban kabeh kayak gitu ya teman-teman. Yang invest yang kayak hantu gitu, yang nggak jelas itu, teman-teman harus belajar dulu kayak gitu. Nah, makanya teman-teman yang invest itu harus invest yang nyoto ya, yang nyata ya teman-teman, seperti properti, seperti emas, seperti saham pun juga bisa naik bisa turun kan teman-teman, harus dipelajari ya. Seperti obligasi segala itu teman-teman harus bener gitu, jangan FOMO, jangan rame-rame beli koin nggak jelas. Tahu koin apa? Koin itu banyak itu ya, koin A, koin B, koin C, koin Z, dan terus FOMO kabeh rungkat semua kayak gitu. Banyak korban kayak gitu, sayang teman-teman. Sekarang nyari duit kan susah teman-teman, banyak PHK ya kan. Belanja sedikit aja sudah jutaan ya, nggak terasa beli ini beli itu, beli ini sejuta kayak gitu. Dulu orang punya duit sejuta dianggap kaya, jutawan. Sekarang sejuta wis entek, membayar pulsa, membayar listrik, membayar itu sudah lebih ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman, harus hemat-hemat, harus pinter-pinter, jangan kena orang. Kalau kita kena omongan orang itu susah teman-teman ya, aku sudah ngalami semuanya itu. Omongan orang tak nombok, kita yang nombok ya kan. Kalau omongan orang itu kan dia nggak nombok, kan kita yang nombok ya. Kemana aja waktu bulan berapa lebaran dulu ya teman-teman, waktu lebaran itu aku cerita sedikit. Aku kan masih bangun belum selesai kayak gitu, terus apa namanya, aku harus mikir ini dulu tak bagi-bagi gitu loh teman, sehingga semuanya kelar kayak gitu. Kalau aku dengerin orang nggak jelas dia nggak kerja, nggak tahu kerjaan. Kita kan harus bagi-bagi, utang harus dibayar, listrik harus bayar kayak gitu, teman-teman surat harus bayar, semua kan bayar, nggak ada yang gratis. Tukang kan harus bayar THR segala kayak gitu. Mereka nggak ngerti, kalau dengar mereka mah habis-habisan teman-teman, nggak jalan semua usaha kita kalau kita dengar orang kayak gitu ya. Orang nggak kerja, nggak nguras duit orang ya susah orang-orang begitu. Sekarang banyak orang-orang nggak jelas itu,
Wis pada FOMO semua teman-teman ya, kita jangan ikut rame-rame itu supaya budaya kita ini memang budaya rame-rame. Wah ngerang rame ya koyo anus bubar kabeh kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu budaya rame-rame kayak gitu. Terus lagi rame ini beli ini, rame ini beli ini, pada rame-rame semua yang FOMO market semua. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman itu harus berpikir jelas gitu loh. Semua itu harus pakai logika lah. Gitu teman-teman ya, supaya teman-teman itu enggak korban. Banyak itu anak-anak muda itu yang pada korban gitu. Koin-koin segala itu mau koin apa hai. Enggak ngerti aku ya. Teman-teman banyak itu koin A, koin B, koin C, koin J itu. Wes bubar kabeh FOMO, hilang kabeh gitu. Semua harus belajar dulu, harus sampai benar-benar teman-teman itu ngerti gitu. Kan itu namanya kayak setengah judi kayak gitu, kayak setengah permainan itu. Zaman aku dulu kecil kan ada permainan, tahu kan ya teman-teman, ular tangga itu loh teman-teman. Nah, itu kan pertama kalau 1 2 3 itu kan ada nomor itu. Kalau 1 2 3 pasti naik begitu naik di atas itu banyak jebakan ular ya. Kalau jebakan ular itu kan pasti turun kayak gitu, lama-lama kembali nol. Kayak gitu. Itulah teman-teman, itu permainan seperti itu. Ya itu aja. Ya teman-teman, supaya teman-teman itu ngerti jelas gitu. Jangan sampai kita tuh bodohin orang gitu loh. Semua itu harus pakai logika lah gitu. Logika kita ini zaman sekarang ini harus punya logika yang jalan teman-teman. Sekarang itu kan banyak orang jebak-jebak. Itu banyak orang akal-akalan, banyak orang kibul-kibulan lah, macem-macem lah teman-teman ya. Jualan usaha bisnis saja juga nipu. Kemarin suamiku tuh beli bantal. Contohnya bagus, dikirim itu bantal biasa. 100.000 lebih, kayak bantal yang 50 itu kayak gitu. Gambarnya bagus gitu. Akhirnya FOMO juga. Nah, itu teman-teman, gambar itu bagus, bantal itu buat senderan apa geger itu loh teman-teman, senderan punggung gitu. Dia kan suka duduk punggungnya sakit apa gimana. Nah dia beli bantal itu untuk senderan punggung, tahunnya beda. Yang di online itu loh nggak tahu di mana, aku juga nggak tahu teman-teman, kayak gitu FOMO. Terus pernah beli di mana itu kayak rak kecil gitu karena dipasang-pasang nggak bisa ya. Jadi suamiku tuh melekkan murah gitu untuk pajangan gitu, tahunnya beda. Itu nggak dipasang, anakku sampai ngomel itu kemarin. Dia bilang ini kayak gini barang murah susah gitu, dirakit-rakit nggak jadi. Itu dia buh ngerti kayak gitu. Itu belum dia udah capek, udah mau tidur, udah males, taruh aja tuh rakitannya nggak jadi gitu loh teman-teman ya. Kalau kita itu memang sekarang itu kan banyak sel-sel itu loh, banyak ubral, banyak sel barang-barang murah. Kalau yang murah itu pasti kita curiga ya teman-teman, kayak gitu. Jangan sampai jebakan-jebakan muler aja muler ya teman-teman, kayak gitu. Kita itu kalau dengar orang ya, dia nggak ngerti, dia nggak kerja mana ngerti cari duit ya kan, nggak ngerti misah-misah duit kita kan harus bayar orang, harus bayar karyawan, harus bayar THR. Kemarin lebaran itu loh teman-teman ya, kemarin itu jadi aku tuh kan harus bagi-bagi, maksudnya aku sendiri nggak beli apa-apa nggak masalah gitu, maksudnya karyawanku selesai dulu gitu kan. Karyawan tuh kan mau pulang kayak gitu, jadi aku tuh bagi tuh THR beres dulu, terus utang aku bayar dulu kayak gitu teman-teman. Jadi aku bagi-bagi itu teman-teman. Terus aku harus selesaiin ini, selesaiin itu, anakku aku selesaiin satu persatu kayak gitu. Nanti masih aku mau beli AC kayak gitu teman-teman, sehingga kita itu harus pilih-pilih, harus ngurus surat, harus ini, harus itu kayak gitu, nggak sembarangan gitu teman-teman. Nah orang nggak ngerti duit, orang yang mau seneng banyak, yang mau seneng, yang mau susah nggak ada. Orang juga mau seneng ya teman-teman. Nah kalau mau seneng nuruti kita seneng ya teman-teman, nah orang nggak kebayar semua ya kan, kayak gitu. Semua orang ya ingin seneng, kalau nuruti seneng semua mau, dan kamu nggak nyari gitu, yang nyari yang mati. Itu teman-teman kayak gitu.
Orang-orang kan begitu, kamu ndak nyari, kamu ndak tahu, ya teman-teman. Kita kan perhitungan ini untuk A, untuk B, untuk C, kira-kira total sekian. Oh, kebayar semua. Duit kita misalnya 10.000, oh beli ini, beli itu, beli ini, oh iya kebayar semua. Kan kayak gitu, teman-teman. Semua harus ada hitung-hitungan, ya bukan kita mati nggak bawa duit, ya memang mati nggak bawa duit, tapi kamu punya utang yang harus bayar kok, pakai duit kamu aja ngutang kok, kayak gitu. Jangan pikir oh mati nggak bawa duit terus utangmu gimana, kamu bawa mati utangmu. Nah, kayak gitu. Orang kan kadang begitu, itu orang yang aneh itu ya teman-teman. Oh itu nggak bawa duit lah, mati nggak bawa duit, tapi duit kan perlu dihitung, mati tetap butuh duit. Siapa mau beli peti, ya tak sekarang beli peti, beli tanah, beli ini beli itu, siapa yang mau kasih? Mati juga tetap butuh duit, ya kan teman-teman. Apalagi hidup. Hidup juga lebih banyak butuh duit, ya mati juga butuh duit. Mati butuh duit, beli peti, ya tak beli kain kapan, ya tak ada beli tanah, ya lah. Nah, terus orang yang gali-gali itu kan juga perlu dibayar, emang gratis. Gratis itu ngubur dewek, mayatmu buang kali ono gratis. Ya kan teman-teman, kayak gitu. Kadang orang kan otaknya kan geseh gitu, mati nggak bawa duit lah, orang kan butuh duit, semuanya akan ada hitungannya. Bisa kita punya duit 1 juta, kita bayar listrik dulu, bayar OVO dulu, bayar ini bayar itu gitu. Kalau enggak ya nggak jalan lah, WiFi nggak dibayar gimana, mati lah. Kalau mati anak buahku nggak bisa kerja, bener kan? Pulsa habis kita isi dulu ya teman-teman. Kalau enggak ya mati. Mati ya lampu mati, wifi mati, ya tutup tokone. Gimana? Itulah teman-teman, orang itu yang ngomong ngablak mulutnya aja, dia nggak tahu orang dia duit nguras duit orang gimana. Dia tahu hitungan ya teman-teman. Kalau kita kan ngitung, ya semua dihitung lah teman-teman, kayak gitu. Mati memang nggak bawa duit, tapi utang bayar, ya kan. Utang kan harus dibayar, pulsa harus bayar, listrik harus bayar, macam-macam ya teman-teman. Beras juga harus beli, mau makan apa, gabah kan, batu di luar tuh banyak ya teman-teman. Kalau nggak punya beras emang mau makan batu ya teman-teman, kayak gitu. Batu aja juga beli, lihat aja orang bangun, batu beli, pasir juga beli, ya kan. Semua kan beli, kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau orang ngomong tuh asal ngablak, nggak pakai otak. Makanya semua itu harus pakai logika gitu ya teman-teman. Terus nanti ndak panjang. Aku suka dimarahin anakku, mama YouTube itu nggak usah panjang-panjang, orang bosen mau dengerin mama, kata anakku. Kalau mama itu ngomong ngomong dowo, bosen tahu mah anakku. Ya wis gitulah teman-teman ya, nanti lagi deh kepanjangan tuh ya. Inilah teman-teman terong ya teman-teman, terong hijau kayak gini. Ini tak campur teri karena teri cuma sedikit. Kalau teman-teman nggak pakai teri, mau terong hijau aja ya monggo ya. Oh, teman-teman yang vegetarian nggak usah pakai teri. Kalau orang vegetarian kan nggak makan ikan ya. Jadi teman-teman pakai tahu apa tempe aja juga sudah mantep ya. Besok kalau aku bikin terong tak tambahin tahu ke tempe biar teman-teman untuk vegetarian tak contohin ya. Nanti aku beberapa hari aku tak bikin masakan yang untuk vegetarian. Untuk teman-teman yang vegetarian suka kan susah gitu nyari masakan. Nanti aku pikirkan dulu ya teman-teman yang vegetarian itu, supaya teman-teman kan nggak makan ikan, nggak makan ayam, nggak makan daging ya. Supaya ada contoh beberapa masakan yang vegetarian. Gitu dulu lah teman-teman ya, ini aja lah. Makasih ya teman-teman, hari ini aku masak terong hijau tadi sama ini sayur kuah bening ini ya, kembang tahu. Tahu kan teman-teman kembang tahu. Nih, gini ya teman-teman, ini kembang tahunya. Wes gini dulu lah teman-teman. Makasih banyak, itu orang-orang sudah mau sarapan dulu aku. Suamiku sudah pulang, mau sarapan. Kayak anakku mau olahraga, itu temennya tadi sudah datang. Tahu mau olahraga kemana. Wes itu dulu ya teman-teman, terima kasih. Saya ambil dulu. Saya ndak tak singkirin lah ya teman-teman. Gini. Sebentar aja. Biar tamilku cakep.
Wis gitu dulu, terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Ya teman-teman.